Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriana, Prodi Magister Farmasi NPM 260120240501. Kali ini untuk pemenuhan UAS mata kuliah Nanomedicine dan Polymer Drug Discovery, kami akan mempresentasikan beberapa poin terkait nanopartikel. Yang pertama mengenai metode dan instrumen untuk karakterisasi lanjutan dan pelepasan obat dari nanopartikel, baik secara in vitro maupun secara in vivo. Untuk karakterisasi nanopartikel secara in vitro sendiri, ini merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan di luar organisme hidup, yang dimana dia digunakan untuk mengevaluasi sifat fisikokimia nanopartikel dan perilakunya dalam kondisi yang terkontrol. Untuk yang pertama, pengujian yang dilakukan yaitu melihat ukuran partikel dan distribusi ukuran, yang mana untuk mengetahui hal ini kita bisa menggunakan salah satu metode yang paling umum digunakan yaitu Dynamic Light Scattering atau DLS. DLS sendiri ini bekerja dengan cara mengukur fluktuasi intensitas cahaya yang tersebar ketika laser ini dilewatkan melalui suspensi nanopartikel tersebut. Nah, kemudian dari partikel yang lebih kecil ini akan bergerak lebih cepat karena difusi browniannya dan akan menghasilkan fluktuasi intensitas cahaya yang lebih cepat juga. Sedangkan untuk instrumen analisis kecepatan fluktuasi ini itu digunakan untuk menghitung ukuran hidrodinamik partikel dan distribusi ukuran dari nanopartikel tersebut. Yang mana kenapa hal ini harus diukur? Karena ukuran partikel ini sangat krusial dan akan mempengaruhi berbagai aspek termasuk distribusinya dalam tubuh, kemudian bagaimana penyerapan selulernya, dan juga bagaimana profil pelepasan obat dari nanopartikel obat tersebut. Sebagai contoh, nanopartikel yang memiliki ukuran lebih kecil, 100 nanometer, itu dapat digunakan untuk menargetkan beberapa organ seperti hati, tetapi ada beberapa organ yang dia tidak bisa ditembus oleh partikel-partikel yang berukuran 100 nanometer. Jadi diperlukan ukuran partikel yang lebih rendah, katakanlah seperti partikel yang berukuran 3 nanometer itu dapat menuju ke kandung kemih. Kemudian yang kedua yang harus dilihat yaitu adalah pengukuran potensial zeta. Potensial zeta ini diukur dengan menggunakan salah satu metodenya yaitu electrophoretic light scattering, yang mana dia ini merupakan salah satu bagian dari DLS juga, di mana ELS ini akan mengukur mobilitas elektroforetik partikel dalam medan listrik. Kemudian partikel bermuatan ini akan bergerak menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan, yang mana kecepatan pergerakan ini yang dikenal sebagai mobilitas elektroforetik dan akan dikonversi menjadi potensial zeta, yang mana potensial zeta ini yang akan merepresentasikan muatan permukaan dari suatu nanopartikel. Nah, potensial zeta sendiri ini memberikan informasi mengenai stabilitas koloid nanopartikel dan interaksinya dengan lingkungan biologis, yang mana muatan permukaan itu dapat mempengaruhi penyerapan protein, penargetan seluler, dan stabilitas dalam sirkulasi. Kemudian yang harus diukur dan dilihat selain itu adalah perlu melihat adanya morfologi dan topografi permukaan dari nanopartikel. Kalau morfologi ini bisa kita gunakan seperti TEM maupun SEM, yaitu elektron mikroskopi, sebagai visualisasi, yang mana untuk TEM sendiri ini dia prinsip kerjanya melewatkan berkas elektron melalui sampel yang sangat tipis. Kemudian elektronnya yang menembus sampel akan membentuk gambar yang diperbesar pada layar fluoresen atau detektor, yang kemudian dia akan menunjukkan visualisasi struktur dari atom dengan resolusi yang bagus atau yang tinggi. Sedangkan kalau untuk SEM sendiri ini dia sebenarnya prinsipnya sama dengan TEM, tapi dia akan memberikan gambaran visualisasi dalam bentuk 3 dimensi dari permukaan nanopartikel tersebut. Nah, morfologi partikel sendiri ini seperti bentuknya maupun kekasarannya itu dapat mempengaruhi bagaimana partikel ini berinteraksi dengan sel dan seberapa mudah partikel ini di take atau diambil dan berikatan dengan sel, dan bagaimana profil untuk pelepasan obatnya. Jadi sangat penting untuk dianalisis atau untuk dilihat morfologi dari nanopartikel yang sudah dibentuk tadi. Kemudian yang ketiga yang harus dilihat yaitu adalah pengukuran potensial zeta. Potensial zeta ini diukur dengan menggunakan salah satu metodenya yaitu electrophoretic light scattering, yang mana untuk instrumen analisis kecepatan fluktuasi partikel dalam medan listrik, kemudian partikel bermuatan ini yang dikenal sebagai momentum partikel.
Untuk melihat enkapsulasi obat dan efisiensi pemuatan atau drug encapsulation and loading efficiency, yang mana metode yang biasa digunakan itu bisa dikuantifikasi dengan UV-Vis atau HPLC. Yang mana untuk UV-Vis spektrofotometer ini digunakan untuk mengukur absorpsi cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga konsentrasi obatnya ini dapat dihitung. Kemudian untuk HPLC sendiri ini dia bisa memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan interaksi antara fase diam dan fase gerak yang akan mengukur bagaimana konsentrasi dari masing-masing komponen. Nah, enkapsulasi obat ini penting untuk dilakukan, untuk dilihat, karena ini menentukan seberapa banyak obat yang telah berhasil dimasukkan ke base nanopartikel yang sudah dibuat tadi dan seberapa efisien proses dari enkapsulasi nanopartikel yang sudah dibuat tadi. Kemudian selain secara in vivo, tentunya kita perlu melakukan studi pelepasan obat secara in vitro, yang mana metode yang umum digunakan itu dengan menempatkan nanopartikel yang mengandung obat dalam media simulasi biologis, misalnya pada pH dan komposisi yang menyerupai dengan cairan tubuh, dan kemudian dipantau dari konsentrasi obat yang dilepaskan. Kemudian itu metode bisa digunakan antara metode dialisis, baik reverse dialisis atau juga bisa menggunakan metode dissolution. Kemudian untuk karakterisasi in vivo nanopartikel sendiri, yang mana dia dilakukan pengujian pada organisasi hidup untuk mengetahui atau memahami bagaimana behavior atau perilaku dari nanopartikel ini di dalam tubuh, baik itu distribusinya, metabolismenya, maupun eliminasinya. Nah, untuk studi biodistribusi dari nanopartikel sendiri ini bisa menggunakan positron emission tomography atau PET, kemudian bisa menggunakan single photon emission compute tomography, atau menggunakan magnetic resonance imaging dan juga fluorescence imaging. Kenapa studi biodistribusi perlu dilakukan? Karena untuk memahami di mana partikel ini terakumulasi dalam tubuh dan apakah mereka telah mencapai target yang diinginkan, dan apakah mereka ini bisa terhindar dari akumulasi organ-organ yang tidak diinginkan. Misalkan kita tidak ingin nanopartikel kita itu sebagai pembawa, dia bisa merilis obat di bagian hati atau limpa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk penyerapan seluler atau absorpsinya, seluler uptake-nya, dan juga mekanisme endositosis secara in vivo ini bisa dilakukan secara konfokal mikroskopi maupun flow cytometry dan juga western blot. Yang mana untuk pengujian ini misalkan adalah nanopartikel ini dapat masuk ke dalam sel melalui berbagai jalur endositosis seperti caveola, klatrin mediated endositosis atau makropinositosis. Dan untuk memahami jalur mana atau pathway mana yang dilalui oleh nanopartikel yang telah dibuat, ini penting untuk mendesain nanopartikel yang efisien. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui sel yang diambil oleh nanopartikel ini adalah kunci untuk keberhasilan pengiriman obat. Jadi untuk melihat jalur target mana nanopartikel itu bekerja. Kemudian perlu dilihat juga mengenai farmakokinetiknya. Untuk metode yang digunakan untuk mempelajari farmakokinetik bisa menggunakan LC-MS, yang mana LC-MS ini dia akan memisahkan komponen dalam sampel dan akan mengidentifikasi dan mengkuantifikasi analit berdasarkan rasio massa muatan dan pola fragmennya. Sehingga untuk farmakokinetik ini sangat penting untuk untuk diteliti atau dipelajari untuk mempelajari bagaimana profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi dari nanopartikel maupun obat dalam tubuh kita. Nah, hal ini sangat membantu menentukan dosis berapa yang tepat dan juga frekuensi pemberian obat nanopartikel yang kita berikan, dan juga bagaimana durasi aksi obat dari nanopartikel yang diberikan. Kemudian perlu juga selain farmakokinetik yaitu ada studi tentang farmakodinamik, yang mana dia melibatkan pengukuran respon biologis atau efek terapeutik obat setelah pemberian nanopartikel. Ini bisa berupa pengukuran biomarker, pengukuran ukuran tumor, ataupun respon klinis lainnya. Nah, pentingnya dari melihat farmakodinamika ini itu untuk menilai efek obat pada tubuh dan bagaimana efek tersebut berhubungan dengan konsentrasi obat di lokasi target.
Kemudian untuk poin yang kedua, melihat bagaimana pengaruh aspek biofarmasi obat dalam sistem nanopartikel. Nah, aspek biofarmasi obat sendiri ini sangat fundamental dalam pengembangan sistem nanopartikel karena mempengaruhi bagaimana profil atau bagaimana obat itu diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan juga diekskresikan di dalam tubuh. Untuk peningkatan kelarutan dan bioavailabilitas oral, ini merupakan masalah yang masalah dari obat-obat konvensional yang tidak diformulasikan dalam bentuk nanopartikel. Itu banyak entitas kimia baru memiliki kelarutan dalam air yang terbatas yang mengakibatkan bioavailabilitas oral itu rendah dan atau sangat bervariasi atau tidak stabil, dan ini adalah hambatan utama dalam pengembangan obat. Nah, para nanopartikel sendiri untuk mengatasi peningkatan kelarutan dan bioavailabilitas oral ini dengan ukurannya yang sangat kecil, sehingga nanopartikel itu dapat secara signifikan meningkatkan luas permukaan spesifik obat. Dengan peningkatan luas permukaan ini, inilah yang memungkinkan peningkatan kelarutan obat yang sulit untuk larut di dalam air, sehingga dia akan meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitas sistemik setelah pemberian obat oral. Kemudian yang kedua, pengaruhnya nanopartikel dalam biofarmasi obat adalah pengaruh terhadap absorpsi dan permeabilitas, yang mana nanopartikel ini dapat menembus barrier biologis dengan lebih efisien dibandingkan dengan molekul obat bebas yang terdapat pada obat-obat konvensional. Nah, nanopartikel ini dapat diserap melalui berbagai jalur, termasuk endositosis yang dimediasi oleh sel. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi obat dari nanopartikel itu lebih baik karena sifat dari nanopartikel sendiri dia lebih tertarget terhadap sel-sel atau protein-protein target, reseptor-reseptor target yang diinginkan. Misalkan adanya penargetan pasif, yang mana nanopartikel dapat mengakumulasi secara pasif di jaringan tumor karena fenomena enhanced permeability and retention, yang mana pembuluh darah di tumor seringkali memiliki celah yang lebih besar dan sistem drainase limfatik yang kurang efektif, yang memungkinkan nanopartikel ini masuk dan terperangkap di dalam tumor. Kemudian ada juga penargetan aktif, yang mana nanopartikel ini dapat dimodifikasi permukaannya dengan ligan yang berinteraksi spesifik dengan reseptor, kemudian yang diekspresikan berlebihan pada sel target. Nah, ini meningkatkan akumulasi obat di lokasi yang diinginkan dan dapat mengurangi paparan obat di jaringan sehat atau yang bukan tertarget sel yang sakit itu tadi. Kemudian pengaruh yang lainnya yaitu pada stabilitas dan waktu paruh obat, yang mana nanopartikel sendiri ini memiliki efek perlindungan obat yang sensitif, misalnya pada protein dan peptida maupun asam nukleat yang terlindung dari degradasi enzim atau lingkungan keras yang ada dalam tubuh, misalkan pada lambung dan pada asam lambung dan lain sebagainya. Kemudian waktu paruh dari nanopartikel sendiri itu cenderung lebih lama, yang mana nanopartikel ini dia ketika obat itu terenkapsulasi dalam nanopartikel, obat dapat memiliki waktu sirkulasi yang lebih lama dalam aliran darah, sehingga mengurangi frekuensi pemberian dosis dan meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian inilah yang mempengaruhi dari peningkatan waktu simpan dan juga penargetan obat menggunakan nanopartikel itu tadi. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis aplikasi nanopartikel dalam pengobatan maupun kosmetik. Sebenarnya untuk aplikasi dalam dunia pengobatan atau nanomedicine itu sudah banyak digunakan secara umum. Nah, sedangkan untuk manfaat dari nanomedicine sendiri, mengingat dia merupakan material yang berukuran nano, dia ini memiliki sifat unik dan mampu berinteraksi dengan sistem biologi seperti pada DNA maupun virus atau sel juga, sehingga penggunaan nanopartikel dalam dunia pengobatan itu bisa digunakan sebagai penghantaran obat atau drug delivery, yang mana contoh dari penggunaan ini yaitu pada vaksin, yang mana sudah digunakan lipid nanopartikel dalam vaksin mRNA COVID-19
Kemudian untuk terapi kanker, baik itu kemoterapi maupun terapi gen, yang mana nanopartikel digunakan sebagai carrier agen kemoterapi secara langsung ke dalam sel karena sifat yang targeting itu tadi, yang mana nanopartikel ini berbasis polimer dan juga ada juga yang berbasis liposom. Kemudian untuk selanjutnya ada juga untuk nanomedicine digunakan sebagai terapi fototermal dan juga fotodinamik pada cancer, yang sebelumnya sudah dipublikasikan bahwa nanopartikel ini dapat dikembangkan untuk menyerap cahaya dan menghasilkan fototermal atau memproduksi spesies oksigen reaktif fotodinamik untuk menghancurkan sel kanker. Kemudian untuk penggunaan nanopartikel di nanomedicine sendiri ini bisa digunakan sebagai diagnostik juga, yang mana bentuk nanopartikel yang digunakan salah satunya adalah quantum dots, yang dia memang dikembangkan untuk sebuah pencitraan biologis untuk melihat atau melacak sel-sel yang ada di sel-sel yang sel kanker terutama ya, yang ada di dalam tubuh sebagai deteksi. Kemudian bisa digunakan juga untuk pencitraan salpingitis. Kemudian untuk aplikasi lainnya yaitu sebagai regenerasi jaringan dan rekayasa biomedis, yang mana nanopartikel ini dapat digunakan sebagai pembawa faktor pertumbuhan untuk mendukung regenerasi jaringan dan juga digunakan sebagai imunoterapi kanker. Yang mana ini salah satu strategi penghantaran imunoterapi kanker yang melibatkan nanopartikel. Kemudian untuk aplikasinya dalam kosmetik sendiri atau cosmeceutical, nanoteknologi atau nanopartikel ini bisa digunakan dan efektif menghasilkan produk yang performanya lebih baik dibandingkan obat-obat konvensional dalam hal penetrasi kulitnya, stabilitas, dan juga efektivitas bahan aktif. Yang mana nanopartikel ini bisa meningkatkan penetrasi kulit karena ukurannya sangat kecil sehingga dia dapat menembus lapisan kulit lebih dalam lagi dan memungkinkan bahan aktif ini mencapai target yang lebih efektif. Kemudian dari nanopartikel ini bisa digunakan sebagai perlindungan bahan aktif juga, baik dari oksidasi maupun paparan cahaya, sehingga tidak terjadi degradasi dari zat aktif yang akan dibawa. Nah, contoh penggunaan dari nanopartikel dalam dunia kosmetik itu pada penggunaan niosome yang digunakan untuk pembawaan sel punca. Kemudian ada juga penggunaan mesoporus silika nanopartikel, yang mana dia digunakan sebagai enkapsulasi dan juga delivery dari protein, yang ini tuh relevan dengan kosmetik yang mengandung peptida atau protein sebagai bahan aktif. Kemudian untuk tren terbaru dari perkembangan riset dalam bidang nanopartikel sendiri, tentunya yang pertama melihat dari peningkatan stabilitas material itu merupakan salah satu tantangan ya utama dalam memastikan stabilitas nanopartikel selama penyimpanan dan transportasi, terutama untuk distribusi. Sehingga untuk tren riset dalam nanopartikel sendiri yaitu dengan pengembangan formulasi nanopartikel yang lebih stabil terhadap kondisi entah penyimpanan maupun distribusi, yang mana dia harus lebih stabil terhadap suhu, kelembapan, dan juga degradasi enzimatik. Nah, ini juga yang mendorong adanya eksplorasi polimer-polimer baru, yang mana dia akan dengan digunakan modifikasi permukaan dan juga strategi pengeringan beku pada produk-produk nanopartikel. Kemudian salah satu tantangan dari riset di bidang nanopartikel yaitu nanopartikel ini dapat memicu respon imun yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan eliminasi cepat dari tubuh dan mungkin terjadi juga reaksi alergi. Nah, oleh karena itu untuk tren riset dari nanopartikel untuk mengatasi permasalahan tersebut atau tantangan tersebut yaitu contohnya adalah dengan penggantian PEG, yang mana dia biasanya digunakan sebagai pembawa pada konvensional formulasi, dan PEG nanopartikel dapat menyamarkan nanopartikel dari sistem imun. Nah, untuk tren risetnya sendiri itu adalah mencari alternatif dari PEG atau memodifikasi permukaan lain dari PEG yang tidak memicu respon imun yang kuat. Kemudian
bisa juga menggunakan desain nanopartikel yang biodegradable dan biokompatibel terhadap tubuh maupun juga terhadap lingkungan. Kemudian untuk mengatasi permasalahan blood-brain barrier atau obat-obat yang tidak bisa menembus sawar darah otak, itu pengembangan nanopartikel sendiri secara efisien dapat melintasi blood-brain barrier yang mana melibatkan modifikasi permukaan nanopartikel dengan ligand spesifik yang dapat berinteraksi dengan reseptor pada sel-sel blood-brain barrier, sehingga dia akan dapat membawa obat dengan efektif ke tujuan sawar darah otak begitu. Misalkan pada desain nanopartikel yang lebih kecil, lebih fleksibel, atau juga mampu melepaskan agen yang mendegradasi matriks untuk meningkatkan penetrasi ke dalam tumor. Kemudian untuk nanopartikel sendiri ini bisa digunakan sebagai kombinasi terapi dan juga teranostik, yang mana pengembangan nanopartikel ini menggabungkan antara kemampuan diagnostik dan juga terapeutiknya ke dalam satu platform atau yang disebut juga teranostik, therapeutical and diagnostic, yang mana contohnya adalah nanopartikel ini dia tidak hanya menghantarkan obat, tetapi dia juga bisa memungkinkan pencitraan tumor seperti pada kalau saat ini ada menggunakan Ovasec atau menggunakan sejenis, jadi pembawaan yang dia itu diberikan pengikatan dengan suatu senyawa yang dia bisa memberikan pencitraan atau memberikan fluoresen kepada sel-sel yang memang tidak bisa dilihat dari radio diagnostik pada umumnya, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari poin-poin yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa nanomedicine ini merupakan hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan karena memang konsepnya yang sangat maju atau futuristik, tetapi juga dia bisa direalisasikan dan memang dapat berfungsi atau berguna bagi masyarakat umum dan akan terus berkembang untuk mengatasi tantangan-tantangan medis yang ada di saat ini. Nah, dengan memahami tentang karakterisasi, kemudian pengaruhnya terhadap biofarmasi, kemudian aplikasi dan tren riset, inilah yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dari atau dasar pemahaman dari pengembangan nanopartikel yang akan dikontribusikan dan dikembangkan di masa depan untuk mendapatkan terapi nanopartikel yang lebih aman, efektif, dan presisi. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.